warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku SP3 Rindang Jaya, khususnya kelas 9, untuk di semester 1. Nah, setelah berdasarkan gambaran bentuk gaya lukisan, yang kedua kita berdasarkan pada tema. Ya, tema seni rupa murni. Karena seni rupa itu sebenarnya dibagi menjadi dua, anak-anak, yaitu seni rupa terapan dan seni rupa murni. Nah, terapan itu sebenarnya dipelajari di kelas 7-8. Apa sih yang dimaksud dengan seni rupa terapan itu? Nah, ini seni rupa yang memiliki fungsi, bentuk, kegunaan atau karya seni yang dapat membantu kehidupan manusia sehari-hari. Jadi lebih condong di samping memiliki bentuk estetis juga memiliki fungsi, ya, kegunaan, ya, bisa membantu. Contoh yang paling mudah apa, Pak? Meja kursi, alat-alat rumah tangga, itu karya seni terapan. Nah, di kelas 9 ini kita belajar tentang seni rupa murni. Nah, setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Nah, begitu pula saat kita membuat sebuah lukisan, masing-masing dari anak atau kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, perbedaan sudut pandang ini nanti dapat dipengaruhi oleh apa? Nah, satu, suasana. Marah, sedih, bahagia, itu maksudnya oleh suasana. Itu kalau berhubungan dengan jiwa. Nah, suasana yang lain apa? Lingkungan sekitar kita. Kebetulan kita di daerah Bagan, lingkungan pembatik. Nanti di jero banyak kafe. Nah, itu salah satu dampaknya. Itu suasana. Waktu. Waktu ini bisa pada waktu siang malam atau waktu pada keadaan kita. Gitu loh. Emosi maksudnya. Yang ketiga, kondisi geografis lingkungan. Tadi sudah saya jelaskan, kalau lingkungan di Bagan, lingkungan di pegunungan, di sawah, atau di tambak seperti di Kedongmoyo beda. Ya, itu kondisi geografis. Terus selanjutnya, tema, ya, di samping kondisi geografis, tema. Nah, tema dalam gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik di dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi, tadi sudah saya jelaskan. Terus, memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni, berarti kita dapat memahami tujuan menciptakan sebuah karya seni rupa tersebut. Nah, tema-tema di dalamnya pembuatan karya seni rupa antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini tema yang bisa kita kembangkan. Hubungan antara manusia dengan dirinya. Ya, tadi sudah saya singgung dengan emosi, menggambarkan seperti yang karyanya Avandi tadi, menggambarkan 3 konsep. Ya, konsep kehidupan biasa dengan warna-warna hijau dan sedikit warna kuning, merah sedang marah, kuning sedang bertakwa, ya, semacam itu. Hubungan antara manusia dengan dirinya, mengungkapkan marah, sedih, bahagia, dan lain-lain, anak-anak. Nah, seni rupa merupakan salah satu bentuk media. Salah satu bentuk media yang positif tentunya, anak-anak, yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Nah, untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkannya lewat media ekspresi. Apa itu? Berkarya seni lukis. Nah, di dalam pengungkapannya tersebut, kadang-kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Apakah orang lain tidak bisa? Ya bisa, tapi ini temanya kan kebetulan untuk manusia dengan dirinya sendiri. Jadi dia inginnya apa? Dia berontak apa? Menggambarkan. Kalau kehidupan anak-anak sukanya yang gini, wah, ini ekspresi secara langsung. Ya, gitu. Jadi, ditanya itu maksudnya apa? Gak mudeng. Nah, ini yang repot. Ya, jadi harus tahu sebelum kalian melakukan tindakan apapun. Itu wajib. Nah, kembali lagi. Nah,
Untuk menggambarkan objek dirinya sendiri, mengungkapkan hatinya dalam bentuk sebuah lukisan, di sini Raden Saleh juga sering membuat ungkapan perasaannya. Hampir semua perupa atau seniman-seniman, khususnya seni rupa, tidak akan meninggalkan jati diri atau menggambarkan ungkapan yang dirasakan tentunya. Dia pasti mencoba mengungkapkan dirinya di dalam bentuk sebuah karya. Jadi di sini tokohnya ya banyak sekali. Hampir semua seniman-seniman yang ada di dunia ini selalu mengangkat ini loh saya. Karena pada intinya manusia itu tumbuh ingin dikenal, ingin dipahami, ingin dimengerti. Makanya menunjukkan dengan diri. Kalau di anak-anak mungkin dablek, salah satu contoh diri biar diperhatikan dablek, bisa saja. Itu masih banyak lain. Nah, seperti Raden Saleh, Basuki, Avandi, Van Gogh, Sujoyono, dan lain-lain. Ini adalah sering mengungkapkan bentuk karya seni, hubungan manusia dengan dirinya. Terus yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, seseorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek-objek orang. Nah, tadi sudah singgung sedikit. Ya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, apakah itu anak, istri, orang tua, saudara, teman, tetangga, bahkan sangat yang anak-anak gelora jiwa muda, kekasihnya diungkap dalam bentuk sebuah gambar. Sahabat atau orang-orang yang ada di dalam pikiran. Nah, pikiran seniman, pikiran anak-anak dalam waktu berkarya itu sendiri. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Nah, alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis atau perupa untuk mengungkapkan cita rasa, ya, sering dijadikan objek untuk sebuah lukisan. Seperti apa yang paling enak? Pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan. Siapa yang belum pernah ke tempat yang tadi saya sebutkan? Dipendam dalam hati aja ya. Kasihan loh kalau belum pernah menginjakkan keindahan yang diciptakan Tuhan, keagungan ilahi ya Rabbi. Perkampungan, perkotaan, ya, kebun binatang, dan masih banyak lagi alam yang dijadikan objek lukisan. Nah, tokoh yang sering mengungkapkan alam sebagai bentuk keindahan, ya hampir semua seniman, walaupun tidak semuanya. Abdullah masuk, Raden Saleh, Basuki, Pringgandi, Engantung, Wakibi, Sujoyono, ya. Karena tema bentuk yang diungkapkan sangat luas sekali. Yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Nah, kalau saat ini anak-anak menggandrungi dengan Android, HP. Nah, ini bisa diungkapkan dalam sebuah bentuk karya seni rupa. Nah, benda-benda yang ada sekitar kita ini memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisan. Nah, keunikan dari benda-benda ini kita dapat jumpai di sekitar kita, di rumah, ada meja kursi, perkakas rumah tangga, dan bentuk yang lain yang memiliki bentuk dasar silindris, kubistis, organis, ataupun bentuk bebas, ya. Terus selanjutnya untuk bentuk benda tersebut seperti tadi sudah saya sebutkan, saya singgung sedikit, meja kursi, ada gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, buah-buahan, bunga. Ini kalau anak-anak tidak mengenal ya sayang sekali ini. Ya, saya yakin anak sudah paham dengan bentuk-bentuk yang ada di sekitarnya. Yang kelima, yaitu hubungan antara manusia dengan aktivitas. Ya, hubungan manusia dengan aktivitas. Nah, aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan
Ya, ingin mengenang kegiatan tersebut dalam media lukisan. Kalau sekarang ya cukup anak-anak dengan selfie, wah, magic, wah gitu. Ya itulah. Ya, tapi kan tidak hasil karya sendiri. Nah, dari mendokumentasikan atau mengabadikan kegiatan tersebut di dalam media sebuah karya seni lukis, ini memiliki rasa yang berbeda. Jadi kebahagiaan tersendiri gitu ya. Ya kalau di teknologi mungkin nanti dari foto kalian buat dalam bentuk Corel atau Photoshop atau kita edit, nah, itu salah satu pengembangan dari berkesenian. Nah, dari hal yang menarik itu, dengan sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi, proporsi. Lah, komposisi, proporsi ini kalau anak-anak tidak paham, silahkan cari di Mbak Google. Apa sih yang dimaksud dengan komposisi? Tadi awal sudah saya singgung. Terus proporsi ki apa lagi, Pak? Saya tahunya kan batagor, cendol, apalagi cendol dawet, terkenal lagi ini anak-anak. Ini bisa cari di Mbak Google. Apa sih pengertian dari komposisi? Apa itu pengertian dari proporsi? Nah, tidak saya jelaskan nanti di lain kesempatan. Oke. Nah, dari susunan komposisi, proporsi yang baik disertai dengan gelap terang. Nah, ini berhubungan dengan apa? Unsur-unsur seni rupa. Nah, aktivitas manusia seperti kegiatan yang anak-anak lakukan di kelas 7-8, menari, atau yang dilakukan oleh bapak kalian membajak sawah, apa yang dilakukan oleh kakak kalian berburu, apa yang dilakukan oleh ibu atau mbak kalian jual beli di pasar, atau yang dilakukan tetangga kalian dengan mengembala ternak, atau aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, tokoh pelukisnya di sini antara lain Berlin Saminta, Winata, dan Dula. Terus yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam khayal. Ya, ini tadi seperti karya aliran surrealisme. Nah, ide imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun tidak, sadar maupun tidak sadar, atau saat tidur. Khayalan yang muncul di benak berupa kadang diwujudkan dalam bentuk sebuah karya seni tadi yang disebut dengan surrealisme. Nah, hasilnya di sini tokohnya tadi sudah kita singgung, Salvador Dali, Ivan Sagida, Lucia Hartini, ya, dan masih banyak yang lain. Ya, terus kita yang ketiga atau yang C. Jadi setelah gaya, tema, nah sekarang baru nih di alat dan bahan berkarya seni lukis. Nah, dalam berkarya ini anak-anak, medianya sangat banyak sekali kita dapat atau kita gunakan. Media berkarya seni rupa di sini atau karya seni rupa 2 dimensi meliputi bahan dan alat untuk melukis. Berbagai pilihan bahan dan media yang dapat digunakan dalam berkarya. Nah, yang pertama adalah pensil. Nah, ini saya kira anak-anak kalau belum gigit pensil, wah, bangetan. Saya yakin semua sudah melakukan. Ya, sambil mendengarkan Bapak Ibu guru di kelas menerangkan, anak-anak melamun, pensil ketutingan tinta, ya, ini kebiasaan jorok. Oke anak-anak, saya tidak bahas itu. Jadi pensil di sini dalam menggambar jenisnya banyak. Sebetulnya ada pensil keras dengan tipe keras, lunak, dan sedang. Jadi ada 3 pensil. Kalau yang keras ini biasanya untuk menggambar arsitektur, warna transparan. Kalau sedang ini yang biasanya anak-anak pakai yaitu yang jenis pensil HB, ya. Terus yang lunak ini kategori B. Nah, pensil yang berkategori B di sini ini mulai dari B sendiri, 2B sampai bahkan 10B. Ya, tapi yang banyak beredar di masyarakat 6.
Dan itu pun tidak semuanya punya. Paling mentok ya 2B itu yang sering anak-anak gunakan. Nah, jenis dari tingkat keras, lunak, sedang ini tadi ya. Kalau yang lunak, nomor semakin besar akan semakin gelap. Itu aja yang anak-anak. Ya, semakin nomornya besar semakin gelap. Yang H juga sama. Sebetulnya ada, tapi kalau tidak di pertokohan Gramedia, di mall-mall, ya tidak ada kalau di lingkungan kita. Ya, kecuali online. Nah, ini anak-anak bisa belanja lewat online juga. Jadi mengembangkan teknologi lah paling tidak. Oke, anak-anak, kita lanjut. Yang kedua, pensil itu sebetulnya banyak ya. Jadi pensil hitam atau yang sering kita gunakan untuk melukis. Terus pensil arang disebut konte. Nah, ini mungkin barang baru untuk anak-anak. Mencarinya tidak semuanya juga ada kalau di kawasan Lasem Rembang. Ini di toko tertentu. Kalau di toko Kartini ada ya anak-anak. Kalau mau beli silahkan untuk menggambar drawing. Nah, terbuat dari jenis arang halus dan biasa digunakan untuk menggambar atau melukis potret sifatnya hitam pekat ataupun sangat gelap di atas tadi yang pensil sampai 10B tadi. Lunak juga ya itu. Yang ketiga, anak-anak, pensil, pentel atau krayon. Ya, ini anak-anak sering menyebutkan krayon. Anak-anak, untuk pentel atau krayon ini sebetulnya memiliki bentuk fisik yang sama, tapi yang membedakannya adalah komponen bahan, komposisi bahan. Kalau pentel ini lebih condong bentuknya adalah kapur, pigmennya mengkapur. Tapi kalau krayon ya, ini lilin. Ya. Makanya kalau untuk ditumpuk, kalau anak-anak pernah menggunakan krayon, itu sulit nyampur. Tapi kalau pentel mudah, karena bahan dasarnya berbeda. Nah, fungsinya sama, ya. Gitu. Saya yakin anak-anak sudah pernah menggunakannya, walaupun belum ketemu dengan saya secara langsung. Yang keempat, pena. Lah, ini kalau anak-anak tidak mengenal malah tragis sekali. Ya, makanya tidak saya kasih gambar karena pulpen masuk tidak kenal anak-anak ya. Mungkin yang jarang memakai pulpen itu warna silver ada semua itu sebetulnya ya. Hanya di toko-toko tidak menyediakan semuanya, yang paling banyak mungkin hitam, merah, biru. Terus yang kelima, tinta bak. Ya, ini mungkin bukan bak mandi loh anak-anak ya. Tinta bak itu biasanya orang-orang Cina untuk menulis huruf-huruf Cina ini pakai kuas atau pena juga bisa. Kalau di pondok pesantren mesti paham anak-anak juga. Ya, dikenal dengan sebutan tinta Cina, tinta bak atau tinta Cina. Warnanya pekat dan tidak luntur jika kena air. Kemasan tinta bak ini ada yang berbentuk cairan dalam bentuk botol, ada yang berbentuk balok-balok kecil dicairkan sebelum digunakan. Ini biasanya kalau di pondok pesantren. Ya, ada tempat kuningan kecil pakai semacam bulu ayam atau apa itu kalau film-film klasik itu muncul anak-anak. Terus yang keenam, cat atau pewarna. Bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencer ya, yaitu cat air berbasis air. Jenisnya ada dua, yaitu watercolor dan cat poster. Kalau cat air identik dengan transparan, akuarel namanya, teknik akuarel kalau di dalam seni rupanya. Poster menggunakan teknik blok. Terus yang kedua, cat minyak berbasis dengan minyak, pengencernya dengan minyak, tapi bukan minyak kletik ya, minyak khusus untuk cat minyak ada. Ya, biasanya digunakan untuk melukis di atas kanvas. Ya, sifatnya tidak mudah kering dan warnanya tahan sangat lama sekali dan tidak akan luntur dengan air. Tapi kalau cat air atau poster tadi biasanya digunakan di media kertas. Itu yang membedakan. Apakah tidak bisa digunakan di kanvas, Pak? Ya bisa, sama saja bisa. Tapi hasilnya berbeda. Ya, itu untuk pengertian atau penjelasan dari cat. Terus yang ketujuh, alat yang digunakan kuas. Ya, kuasnya ini berbagai macam anak-anak. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi.
mulai dari yang 5.000 sampai yang ratusan ribu. Ya, ini bentuk kuas, bisa anak-anak lihat di tampilan itu. Ukurannya berbeda-beda juga. Ya, kalau ingin lebih jelasnya lagi bisa download di Mbah Google itu. Berbagai fungsi jenis alat lebih jelasnya. Oke, lanjut. Yang ke-8, nah ini mungkin yang tidak pernah anak-anak lihat atau yang sulit untuk dijumpai ya. Pisau palet namanya anak-anak. Jadi di samping menggunakan kuas juga bisa menggunakan palet, pisau palet. Alat yang terbuat dari logam seperti sendok makan yang kita sering gunakan untuk makan, tapi bentuknya seperti di gambar anak-anak. Ya, ini fungsinya sama, gunaannya sama. Ya, ini biasanya untuk menggambar karya-karya seni lukis ekspresionisme. Yang ke-9, palet. Ini palet ini adalah untuk mencampur sebetulnya, untuk mencampur dari cat, baik cat air maupun cat minyak. Ya, ini palet yang digunakan. Kalau tidak punya ini bisa menggunakan alat-alat lain, piring bisa, mangkok bisa. Nah, ya. Yang penting intinya di sini bahan yang kita gunakan adalah tidak meresap cat. Oke. Jadi alat yang digunakan tadi nah, sekarang jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Ya, itu tadi bahan media alatnya. Sekarang jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Teknik melukis ini sudah dipakai dari zaman pertengahan sampai ya saat ini, sangat berbagai macam yang dapat digunakan. Lukisan tempera. Wah, ini gimana maksudnya? Pecahan teknik melukis ini sudah dikenal pada zaman Renaissance. Ya, Renaissance ini zaman sebelum klasik. Ya. Yang dipakai diaduk dengan perkat yang biasanya terbuat dari putih telur atau sagu. Ya, lukisan dengan teknik ini dipakai untuk diterapkan di permukaan tembok atau di dinding, dan pada zamannya dipakai sebagai penolak belak seperti lukisan-lukisan yang ada di Indonesia di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros. Lukisan al fresco. Teknik lukisan al fresco diterapkan di dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Lukisan teknik ini yang terkenal adalah di Istana Vatikan, Italia. Yang ketiga, lukisan al fresco. Hampir sama dengan teknik al fresco tadi, perbedaannya teknik ini dipakai adalah di dinding yang sudah kering. Teknik lukisan ini pernah dibuat oleh Leonardo da Vinci di gereja Santa Maria di kota Milan. Kalau di Indonesia kita jumpainya Suki, kita hanya dapat menjumpai yang ada di Sulawesi, itu tadi yang sudah saya katakan di Gua Leang-Leang. Selanjutnya mosaik. Nah, mosaik ini banyak dikembangkan di Indonesia. Teknik mosaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca atau keramik ya bisa, yang berwarna-warni pada dinding atau bahan lain sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan di teknik ini antara lain tadi keramik, porselen, potongan kertas juga bisa. Ya, intinya dia menempel dengan bahan-bahan limbah sisa itu. Bisa juga menggunakan plastik atau apa ya bisa ya. Atau bisa juga dengan menggunakan batu-batu yang kita cat warna-warni atau bentuk yang lain juga bisa. Mosaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisan disebut intarsia. 5. Lukisan kaca. Nah, lukisan kaca sudah banyak ini anak-anak lihat di rumah-rumah tetangga. Ya, teknik lukisan kaca ini menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambung sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan atau zaman keemasan pada zaman Renaissance sebagai hiasan pada pintu atau jendela bangunan-bangunan besar seperti istana di tempat-tempat peribadatan. Nah, di Indonesia teknik lukisan kaca pada awalnya dikembangkan sebagai seni industri rumahan di Cirebon, Jawa Barat, sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman dari penjajah atau dari Belanda. Yang keenam, lukisan cat minyak.
tadi sudah kita bahas bahannya. Jadi lukisan cat minyak di sini medianya dengan menggunakan kanvas, bukan cat minyak kayu yang ada di toko-toko bangunan anak-anak. Jadi cat minyak ini tokonya di peralatan sekolah atau pelajar. Toko Duta Ilahi ada, Sumber Laris di Lasem ada, kalau di Rembang toko Kartini anak-anak. Yaitu kain yang di apa itu kanvas, yaitu kain yang dibentangkan, ya, yaitu kain yang telah diberi cat warna yang dibentangkan dicampur dengan lem, kalsium, ada lain-lain lah itu. Beli jadi juga banyak anak yang bentangkan di kayu. Cat yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk tube timah, dalam bentuk pasta sehingga mudah digunakan dalam pemakaiannya. Ya tadi di gambar sudah di bahan dan alat. Terus lukisan cat air juga sama, anak-anak tadi bahan yang digunakan di teknik cat air di sini adalah berbentuk pasta dicampur dengan air, kalau minyak dengan minyak. Teknik yang digunakan tadi juga saya jelaskan, yaitu teknik akuarel dengan warna-warna transparan, medianya apa? Kertas. Yang 8 lukisan akrilik. Nah, akrilik ini sebetulnya sama, nah. Jadi basicnya medianya menggunakan air sebetulnya. Hanya dia lebih cepat kering. Ngeblok juga, warnanya agak gelap. Ini akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah bernyala. Lukisan teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen di kaos, tas, sepatu, dan bahan-bahan lain. Terus selanjutnya lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Nah, kain yang ditutup lilin inilah yang membentuk titik garis, bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelupkan ke larutan pewarna. Saya kira anak-anak sudah paham ini. Hampir sama dengan membatik klasik biasa. Nah, membuat karya seni rupa wujud ekspresi dari suatu ide atau gagasan ini adalah ide dari hasil pemikiran yang berawal dari sesuatu inspirasi atau imajinasi. Nah, gambaran yang tertangkap melalui ruang imajinasi seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk karya seni. Nah, kamu di sini nanti dapat menggali ide untuk berkarya seni sendiri dengan membuat lukisan menggunakan media kanvas atau cat minyak. Nah, untuk karya apa yang nanti anak-anak buat, itu nanti saya informasikan lebih lanjut ya anak-anak. Terus yang tidak kalah penting, untuk tanya jawabnya nanti bisa saya berikan di link yang berbeda. Jadi di materi ini anak-anak memahami dulu. Kalau nanti anak-anak tidak bisa memahami secara langsung, bisa bertanya secara online ya, itu atau di fasilitas yang ada di Facebook atau di media Classroom atau di media yang lain. Masih banyak sekali media-media yang dapat digunakan untuk pembelajaran ini anak-anak. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.